Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengangkat suatu permasalahan HAM yang terjadi di daerah saya, yaitu di Jakarta, yaitu peristiwa Tanjung Priok. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila. Pemerintah Orde Baru pada era tahun 1980-an menginginkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi di Indonesia, sehingga pemerintah saat itu mensosialisasikan rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Pada tahun 1984 beredar desas-desus bahwa Presiden Soeharto akan mendorong adanya asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya platform ideologi politik untuk seluruh partai dan lembaga politik di Indonesia. Keinginan Presiden Soeharto ini ditanggapi dengan sinis oleh sebagian besar tokoh Islam di Indonesia, sehingga menimbulkan berbagai ketegangan dan konflik antara pemerintah dengan tokoh-tokoh Islam. Tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 adalah puncak dari berbagai permasalahan di Indonesia. Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap warga Tanjung Priok. Warga Tanjung Priok merupakan sebuah daerah di Jakarta tempat kapal-kapal berlabuh, termasuk salah satu daerah miskin dan kumuh. Daerah ini menjadi tempat orang-orang desa mencari penghidupan supaya mereka dapat hidup di kota Jakarta. Tempat ini penuh sesak oleh penduduk. Warga Tanjung Priok sangat terpengaruh oleh gejolak ekonomi dan mudah sekali tersulut berbagai isu. Daerah ini dihuni oleh berbagai golongan penduduk yang berbeda-beda kulturnya, seperti Banten, Jawa Barat, Madura, Bugis, Sulawesi, dan yang lain sebagai yang sangat dipengaruhi oleh kultur Islam. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk mengeksekusi tanah sengketa. Namun, keputusannya sangat memicu bentrokan antara masyarakat dengan Satpol PP yang mendapat tugas untuk memulai pengeksekusian. Padahal, tanah sengketa ini dijadikan sebagai tempat bersemayam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau dikenal sebagai Mbah Priok, seseorang yang sangat berkontribusi dalam penyebaran Islam di daerah Priok. Bentrokan yang terjadi pada Satpol PP dan masyarakat terdiri dari sebagian besar anak remaja, menyebabkan 3 orang tewas dari pihak Satpol PP dan sekitar 200 orang, yaitu 192 orang mengalami luka-luka dari pihak kedua belah pihak. Selain itu, kerusuhan tersebut menyebabkan seseorang fotografer dan 2 jurnalis mengalami luka-luka, juga menyebabkan arus lalu lintas terputus menuju pelabuhan Tanjung Priok dan sebaliknya. Peristiwa ini merupakan pelanggaran HAM di Indonesia yang berdampak pada ketetapan hukum yang berlaku, karena hakikatnya hukum adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok tersebut diproses hukum berdasarkan Kepres nomor 53 tahun 2001 yang diperbaharui dengan Kepres nomor 96 tahun 2001. Dari hasil persidangan pelanggaran HAM di Pengadilan HAM tahun 2003 sampai 2005 tersebut memutuskan 14 terdakwa pelanggaran HAM berat kasus Tanjung Priok tersebut. Hak-hak yang dilanggar dalam peristiwa ini yaitu hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak untuk merdeka. Penyelesaian kasus Tanjung Priok tersebut adalah dengan menangkap dan menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum militer pemicu kerusuhan yang menyebabkan pamflet anti pemerintah kepada warga selain menggunakan senjata dan menghentikan demonstran. Namun, penyelesaian tersebut bukanlah solusi ideal karena masih menyisakan sejumlah misteri. Kerusuhan tersebut mengakibatkan jatuhnya kurang lebih 700 korban di mana mayat-mayat demonstran umumnya diangkut dan dimakamkan tanpa nisan dan sekitar 400 warga Tanjung Priok hilang atau terbunuh. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.